nggak sih kalian melihat konflik di sekitar kita? Misalnya demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah, konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, atau bahkan perbedaan pendapat di lingkungan sekitar. Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Banyak orang menganggap konflik hanya membawa dampak negatif seperti perpecahan, kerusuhan, atau ketegangan sosial. Namun, apakah benar konflik selalu buruk? Atau justru konflik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat? Untuk memahami hal tersebut, kita akan membahas salah satu teori dalam sosiologi, yaitu teori konflik. Teori ini membantu kita memahami bahwa konflik bukan sekedar masalah, tetapi juga bagian dari dinamika sosial yang dapat mendorong perubahan. Teori konflik adalah teori yang menyatakan bahwa masyarakat selalu berada dalam kondisi pertentangan karena adanya perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok. Perbedaan kepentingan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan ekonomi, kekuasaan, status sosial, maupun akses terhadap sumber daya. Teori ini dipopulerkan oleh Karl Marx, seorang tokoh sosiologi yang menekankan bahwa konflik adalah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Menurut Marx, struktur masyarakat tidak perlu harmonis, justru di dalamnya terdapat ketimpangan yang menyebabkan konflik terus terjadi. Menurut Karl Marx, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas atas atau pemilik modal, dan kelas bawah atau pekerja. Kelas atas memiliki kontrol terhadap sumber daya seperti uang, alat produksi, dan kekuasaan. Sedangkan kelas bawah hanya memiliki tenaga yang mereka jual untuk mendapatkan penghasilan. Karena adanya ketimpangan ini, kelas bawah seringkali berada pada posisi yang dirugikan. Hal inilah yang kemudian memicu konflik antara kedua kelompok tersebut. Konflik ini bisa muncul dalam bentuk protes, demonstrasi, hingga tuntutan perubahan kebijakan. Teori konflik memiliki beberapa ciri utama. Pertama, masyarakat selalu mengalami perubahan, tidak ada masyarakat yang benar-benar statis. Kedua, konflik adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan sosial. Ketiga, terdapat ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. Keempat, perubahan sosial seringkali terjadi sebagai akibat dari konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, konflik bukan hanya masalah, tetapi juga menjadi pemicu perubahan. Konflik seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Memang benar, konflik dapat menyebabkan perpecahan, ketegangan, bahkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Namun, konflik juga memiliki dampak positif. Konflik dapat mendorong terciptanya keadilan, perubahan kebijakan, dan perbaikan dalam sistem sosial. Tanpa konflik, ketimpangan dalam masyarakat mungkin tidak akan pernah disadari atau diperbaiki. Kami sudah bekerja setiap hari dengan beban yang semakin berat. Jam kerja bertambah, tapi gaji kami tetap sama. Kami merasa usaha kami tidak dihargai. Baiklah, kami memahami keluhan kalian, tetapi perusahaan juga banyak sekali pertimbangan. Kami harus menjaga stabilitas keuangan dan memastikan perusahaan tetap berjalan. Tapi kalau kondisi ini terus berlanjut, kami akan dirugikan. Kami hanya ingin keadilan. Kami tidak menolak perubahan, tetapi semuanya memang harus dipertimbangkan dengan matang. Dari percakapan tersebut, terlihat adanya konflik antara pekerja dan juga perusahaan. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Dalam teori konflik, situasi ini merupakan contoh nyata pertentangan antara kelas pekerja dan pemilik modal. Pekerjaan menginginkan peningkatan kesejahteraan, sementara perusahaan ingin mempertahankan keuntungan. Ketimpangan dalam kekuasaan dan sumber daya membuat konflik ini semakin jelas. Namun, konflik seperti ini juga bisa menghasilkan perubahan, seperti adanya negosiasi, kebijakan baru, atau peningkatan hak pekerja. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan nih, kita dapat menyimpulkan bahwa teori konflik memandang masyarakat sebagai arena pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda pula.
Konflik juga muncul karena adanya ketimpangan dalam kekuasaan maupun distribusi sumber daya. Tetapi konflik tidak selalu bersifat negatif, karena kita dapat menjadikannya sebagai pendorong perubahan sosial yang lebih baik untuk kedepannya. Oleh karena itu, konflik perlu dipahami, bukan hanya dihindari. Jadi, melalui teori konflik, kita bisa memahami bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan sosial yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana konflik tersebut dapat dikelola sehingga menghasilkan perubahan yang positif.